Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Suryadana. Saya Mayusofan Hamid. Saya Yusril Febrianto. Saya Afik Rojun. Di sini kami akan mewawancarai Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Magelang yang bernama Mas Khalid Hamzah. Langsung saja ke videonya. Dalam sebuah organisasi kan pasti ada sejarah. Nah, sejarah IMM itu bagaimana dulunya, Mas? Baik, sejarah IMM saya menjelaskan secara singkat aja ya. Buku yang membahas terkait dengan sejarah sendiri ada banyak. Salah satunya kelahiran yang dipersoalkan dari sejarah IMM. Sama halnya dengan seperti sejarah pendirian Muhammadiyah. Pendirian IMM itu ada dua faktor integral yang melatar belakanginya. Ada internal dan juga eksternal. Kalau internal itu kan dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, yang melatar belakangi berdirinya IMM. Yang pertama untuk menciptakan kader-kader yang idealis. Yang kedua juga tentu untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah di ranah-ranah kampus. Karena objek dakwah dari Muhammadiyah itu kan heterogen dan IMM itu sebagai salah satu wadah untuk dakwah di lingkup masyarakat mahasiswa itu sendiri. Kemudian faktor eksternal, sama halnya dengan Muhammadiyah itu kan ada faktor eksternal yang melatar belakangi kondisi umat, kondisi masyarakat secara umum gitu. Yang kan lahir tahun 1964. Nah, itu 1 tahun sebelum meledaknya gerakan 30 SPKI itu kan. Jadi tahun-tahun itu sedang lagi gencar-gencarnya pergerakan PKI pada saat itu. Dan tentu ini juga sampai pada lingkup mahasiswa pergerakan PKI pada saat itu. Jadi pada saat itu mahasiswa terkotak-kotak gitu dengan kepentingan politik. Jadi mahasiswa pada saat itu dijadikan alat oleh PKI salah satunya untuk propaganda, untuk memfitnah sana sini. Karena kondisi keumatan pada saat itu juga sedang lagi kacau-kacaunya kan, karena ada pemberontakan PKI itu. Kemudian tentu faktor eksternal lainnya sama halnya dengan Muhammadiyah untuk menghapuskan kebodohan. Kemudian di lingkup kampus sendiri pada saat itu memang pembinaan Islam itu masih minim. Jadi kehidupan sekuler di lingkup kampus itu tinggi. Oleh karena itu ini inisiatif dari Muhammadiyah sendiri untuk mewadahi, untuk membina mahasiswa di lingkup kampus ini lebih Islami gitu. Yang mendirikan founding fathernya Pak Jasman Al-Kindi, Rosyad Soleh, kemudian Amin Rais itu salah satunya pendiri. Dari tujuannya sendiri IMM itu mungkin apa ya, Mas? Kalau tujuan secara tekstual ada, IMM itu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi apapun aktivitas, apapun kegiatan, apapun program kerja itu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi pergerakan IMM, aktivitas IMM itu harus tetap berdasar pada ideologi Muhammadiyah. Kalau di IMM ada namanya sistem perkaderan ikatan. Itu juga harus berdasar pada sistem perkaderan Muhammadiyah, tidak boleh lepas dari itu. Selain itu kan dalam IMM pasti ada namanya struktur organisasi nih. Mungkin Mas Khalid bisa jelasin struktur organisasi di IMM. Sama halnya dengan organisasi pergerakan lainnya, di IMM tentu ada ketua umum, kemudian ada sekretaris, nggak ada wakil ya, ketua umum, sekretaris, bendahara umum, sekretaris umum, bendahara umum. Kemudian ada bidang-bidangnya. Kalau di Magelang sendiri bidangnya ada 10. Ada bidang organisasi, tentu mengelola bagaimana berjalannya sebuah organisasi. Administrasi itu semuanya diatur oleh bidang organisasi. Biasanya bidang organisasi itu ada panduan administrasi, pedoman organisasi ada. Kemudian bidang perkaderan, yang inti itu ya, organisasi perkaderan. Kita ketahui namanya aja perkaderan, mencari kader, bagaimana mengembangkan kader, kemudian membina kader dan lain sebagainya untuk mencapai visi dari masing-masing kepemimpinan. Terus di bidang dakwah atau namanya TKI, Tabligh dan Kajian Islam. Kemudian ada bidang ekonomi kewirausahaan, ada bidang hikmah. Bidang hikmah itu bidang yang aktivitasnya pembahasan politik dan kebijakan publik seperti itu. Kemudian ada bidang SBO, seni budaya dan organisasi.
Nah, jadi di IMM itu bukan hanya diskusi dan kajian terus-menerus, tapi juga ada pengembangan minat bakat. Nah, itu dikembangkan oleh bidang SBO ini, seni budaya dan organisasi. Setelah ada struktur organisasi itu ada ini kegiatan-kegiatan IMM. Kegiatan dalam IMM itu apa aja sih? Kegiatan IMM ada yang bersifat wajib dan ada sifatnya yang pengembangan. Kalau yang sifatnya wajib di IMM sendiri tentu kegiatan yang sifatnya perkaderan. Seperti kalau di IMM itu ada namanya Darul Arkom Dasar, itu perkaderan utama. Perkaderan lanjutnya ada Darul Arkom Madya, kemudian Darul Arkom Paripurna. Kalau kegiatan pendukung lainnya banyak ya, seperti pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu kan namanya aja udah pemberdayaan. Bagaimana mengupayakan untuk orang yang kita datangi itu bisa berdaya dengan mandiri. Berdaya itu kan mandiri. Kalau bakti sosial datang ke suatu tempat, melakukan kegiatan. Kalau pemberdayaan ada pendampingan secara kontinu terus-menerus. Karena sifatnya kalau di IMM sendiri ada namanya trikompetensi dan trilogi ya. Kompetensinya itu religiusitas, intelektualitas, dan humanita. Dalam setiap aktivitas harus mengandung 3 nilai itu. Seperti itulah gambaran kecilnya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.